Selamat datang, di depan saya ada Nothing Phone Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa Anda lakukan di ponsel ini. Jadi mari kita langsung saja membuka pengaturan kita, dan di sini kita bisa menavigasi ke Glyph Interface. Disinilah Anda bisa menyesuaikan beberapa hal seperti nada dering dan lainnya, tapi tentu saja ini juga terutama berkaitan dengan Glyph Interface, yaitu bagian di belakang ini. Jadi lampu-lampu ini di sini, sini, dan sini. Jadi yang pertama, Anda bisa mengubah intensitas cahayanya. Saya akan mencoba untuk mendemonstrasikannya. Jadi, Anda bisa lihat ada 3 tahap di sini, dan cahayanya semakin terang secara bertahap. Jadi, jika Anda ingin menggunakan perangkat ini sebagai center, saya bisa menaikkan intensitasnya ke tingkat maksimal. Tapi jika Anda masih ingin lampu ini lebih seperti lampu notifikasi yang halus, maka saya sarankan untuk tetap mengaturnya di tingkat terendah. Sekarang, dengan menggulir ke bawah, kita juga punya fitur seperti Flip to Glyph, yang memungkinkan Anda membalik perangkat saat menerima panggilan, dan ini akan membisukan suara serta hanya menyalakan glyphnya. Selanjutnya adalah Glyph Timer. Saya rasa memang ada animasi di sini. Ya, memang ada animasi di sini. Anda bisa lihat di sini. Jadi jika Anda mengatur timer, lampu ini akan secara bertahap berkurang di sini untuk memberikan Anda gambaran tentang waktu yang tersisa. Dan saya bisa mengaturnya, misalnya saja 15 detik. Ayo 15. Nah, sudah selesai sekarang juga ini. Benar-benar sudah. Dan lihat, itu sebenarnya saya mungkin perlu membuka aplikasi jam untuk meluncurkan pengatur waktu, jika saya benar-benar dapat menemukannya di antara semua aplikasi saya. Itu dia. Lihatlah pengatur waktu. Dan sebelum saya membaliknya, saya akan mengambil kain lap kecil saya yang bersih dan rapi, sehingga saya bisa melakukan ini dengan lebih baik. Dan, saya baru sadar saya telah menyetelnya di sana selama 15 detik. Jadi saya tidak yakin bagaimana cara kerjanya, tetapi mari kita lihat. Tidak, saya rasa ini sebenarnya tidak menunjukkan hitung mundur kepada saya. Jadi setiap kali ini melakukan hal aneh yang sudah kamu lihat, ini info bahwa itu beralih ke, saya percaya, opsi bisu dengan Glyph Interface. Ya, mari kita kembali ke sana, dan mungkin saya bisa dapat wawasan tentang cara membuatnya berfungsi. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin, sejujurnya. Ya, kamu tahu apa? Saya tidak akan terlalu repot dengan ini. Jadi, bagaimanapun, mari kita lanjutkan saja. Kita juga punya sesuatu yang lain seperti indikator volume. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Sekarang saya mungkin akan mematikan beberapa lampu yang ada di sekitar sini, supaya ini terlihat sedikit lebih mudah diatur dan juga lebih jelas. Nah, seperti itu. Seperti yang bisa kamu lihat dengan sangat jelas, dengan menurunkan volume suara, bagian yang terlihat di sini juga ikut turun secara signifikan. Dan begitulah cara kerja timer juga, tentunya. Dia akan mulai berdetak, dan akhirnya menghilang begitu saja. Jadi perbaiki saja kameranya. Jadi melanjutkan keluar dari sini, karena ada banyak hal glyph, Anda jelas dapat menelusuri semuanya itu. Mari beralih ke penyesuaian. Sekarang di sini Anda dapat mengubah beberapa hal seperti paket icon, warna, tata letak, dan wallpaper, selain dapat membuat wallpaper. Jadi mari kita beralih ke lebih banyak wallpaper. Dan kita ada cara untuk membuatnya. Itu dia. Jadi yang ini di sini. Sekarang saya sudah mencoba beberapa di antaranya, jadi ini hasil yang saya dapatkan, yang sebenarnya sangat membantu karena hasilnya disimpan. Jadi saya bisa langsung menunjukkannya kepada Anda. Nah, semuanya ini pada dasarnya menggunakan 2 opsi yang berbeda, jadi biar saya tunjukkan ini. Jika kita masuk ke bagian Create, Anda akan menemukan pilihan seperti hitam putih, ada foto, lukisan, grafis, tinta, dan modernis. Lalu kita juga punya pilihan seperti langit, daratan, gaya, still life, iridescent, dan flora. Sekarang pada dasarnya Anda memilih keduanya, dan tergantung pada apa yang Anda pilih, itu akan memberikan beberapa jenis opsi yang berbeda. Jadi kita akan klik Generate Wallpaper. Dan inilah hasil yang juga ditampilkan. Kita juga bisa melakukan regen cepat dengan ini di sini. Nah, seperti itu. Dan tentu saja jika kita mengubahnya ke sesuatu seperti, mungkin flora. Mari kita coba ini.
Jadi ini sepertinya hanya arsitektur dan medan yang dihasilkan AI. Jadi kemungkinan besar hanya akan berupa pegunungan dan semacamnya. Oh, lihat itu, pegunungan. Sungguh mengejutkan. Dan langit jelas akan memberikan gambar langit. Sekarang saya ingin menyoroti hal ini. Saya suka ide wallpaper yang dihasilkan seperti ini. Tapi saya benci bagaimana setiap perusahaan yang menerapkannya selalu melakukannya dengan cara yang sangat buruk. Cara yang seharusnya lebih baik adalah jika kita diberi kemampuan untuk mengetikkan wallpaper seperti apa yang ingin kita buat, karena ini membatasi saya pada hal-hal yang tidak saya minati sama sekali. Jadi secara pribadi, saya tidak menemukan wallpaper apapun di sini yang ingin saya gunakan, dan satu-satunya saya rasa yang mungkin akan saya pertimbangkan adalah yang hitam putih dengan sesuatu seperti efek iridescent, tapi warnanya terlalu banyak dan terlalu mencolok. Jadi, atau sebenarnya dengan hitam putih memang tidak ada warna. Tapi memang utamanya hanya hitam dan putih saja. Jadi saya ingin bisa, misalnya, memilih sesuatu seperti bentuk sebagai contoh dan menentukan warna apa yang saya inginkan. Dan ya, itu saja. Tapi kenapa saya tidak punya opsi menyesuaikan ini di ponsel manapun? Implementasi wallpaper AI seperti ini sudah diterapkan di perangkat lain, tapi menurut saya tidak ada yang melakukannya dengan benar. Tapi untuk orang yang ingin punya wallpaper unik yang tidak dimiliki orang lain, bisa bereksperimen dengan ini, dan mungkin akan mendapatkan hasil yang suka. Seperti yang bisa kamu lihat, ini beberapa yang sudah saya dapatkan, jadi saya bisa saja menelusuri ini. Ya, sepertinya saya bisa menggulirnya. Jadi kamu bisa lihat, mereka terlihat cukup oke sebagai wallpaper. Hanya saja tidak ada yang istimewa. Sekarang, di bawah hal-hal seperti paket icon, kamu jelas bisa mengganti paket iconnya. Sekarang saya tidak punya apa-apa, jadi ini adalah salah satu yang biasa bisa kamu pilih saat menyiapkan perangkat. Atau kamu bisa menggunakan bawaan Android atau menambahkannya. Jadi jika kamu mengunduh dari Play Store, kamu bisa langsung memilihnya dari sini, dan perangkat akan otomatis menerapkannya. Sangat praktis. Tidak semua peluncur memungkinkan kamu melakukan itu, contohnya Samsung. Lalu kita juga punya tata letak, misalnya grid. Saya punya 4E oleh Prism 5 dan 5x5. Ada juga hal seperti bilah pencarian, jadi kamu bisa menghilangkan bilah ini di sini. Label aplikasi, kamu bisa menyembunyikan namanya. Dan kemudian warna memungkinkan kamu menyesuaikan warna aksen dan sebenarnya memberikan gambaran jelas di mana warna itu digunakan. Jadi di sini warna-warna itu terutama digunakan di kalkulator. Mari kita lihat jika kita mengubahnya, apakah ada yang berubah di tempat lain. Tidak. Dengan ikon-ikon di sini sebagai layar utama, ini sebenarnya akan berubah jika kamu menggunakan versi icon Nothing. Icon Google sebenarnya tidak memungkinkan kamu untuk mengubah warnanya. Tapi Nothing memiliki desain yang lebih minimalis dengan hanya 2 warna dasar, jadi warnanya bisa diubah. Dan kamu juga bisa menggunakan tema gelap di sini untuk melihat perbedaannya. Seperti yang kamu lihat, beberapa hal akan berubah, jadi kita punya biru tua, lalu biru muda, dan mode gelap. Sekarang mari kita lanjut dan pergi ke sistem. Dan di sini kita mencari sesuatu yang sepertinya tidak ada di sini. Mungkin fitur khusus, ya itu dia. Gestur dan mode navigasi, di sini kita punya navigasi 3 tombol, serta navigasi gestur. Saya pribadi lebih suka gestur, jadi itu yang akan saya pilih, dan kita juga bisa masuk ke pengaturan, setidaknya Nothing memberi kita opsi untuk menyembunyikan bilah navigasi, bagian di bawah ini. Sekali lagi berbicara tentang Samsung, kamu butuh program terpisah atau aplikasi untuk bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah bisa dilakukan Android secara default, atau setidaknya Nothing bisa. Jadi kita akan pilih itu. Itu dia. Itulah cara kita inginkan. Kamu bisa lihat itu hanya menyembunyikan bilah bawah di sini. Masih berfungsi sama seperti sebelumnya, jadi sebenarnya tidak banyak berubah. Kamu juga bisa mematikan fitur swipe untuk memanggil asisten jika kamu tidak menyukainya. Secara pribadi, saya merasa ada banyak sekali cara untuk mengakses Google Assistant. Melakukan hal ini hanyalah salah satu dari mode yang berlebihan, jadi saya lebih suka untuk mematikannya saja. Ada terlalu banyak caranya, saya bisa memanggilnya dan itu akan langsung muncul. Saya bisa swipe di sini, menahan tombol power, membuka aplikasinya, semuanya melakukan fungsi yang sama. Terlalu banyak cara untuk meluncurkan benda ini. Jadi lanjut, di sini kita juga punya beberapa opsi tambahan. Jadi kita punya hal seperti gerakan tangkapan layar. Jadi saya yakin ini tidak. Tampaknya itu bukan 3 jari. Oh ya, itu 3 jari hanya saja dimatikan.
Nah, jadi artinya jika Anda kadang-kadang mengaktifkannya, itu diaktifkan secara default yang menurut saya mungkin begitu. Anda dapat mematikannya di sini. Ada beberapa cara untuk mengambil tangkapan layar di sini. Jadi usapan 3 jari hanyalah salah satunya. Anda bisa menahan lalu mengusap dan ada beberapa cara lainnya. Jadi ya, jika Anda entah bagaimana mengaktifkan mode tangkapan layar yang aneh, ini mungkin hanya gerakan 3 jari yang Anda gunakan secara tidak sengaja. Lalu kita punya seperti menekan tombol power 2 kali untuk membuka kamera, bisa diubah ke fungsi lain. Perlu diingat kita punya tombol glyph. Jadi jelas Anda juga bisa mengatur glyph untuk melakukan hal tertentu, jadi Anda bisa mengatur tombol power agar saat ditekan 2 kali melakukan hal lain, bukan membuka kamera. Dan kita juga punya opsi tekan dan tahan tombol power untuk membuka asisten digital, atau kita bisa memilihnya untuk membuka menu daya, yang sejujurnya lebih saya sukai. Sekali lagi, ada banyak cara untuk membuka Google Assistant. Dan sekarang kita lanjut ke bagian sebenarnya. Sebenarnya tidak. Sebelum saya melakukan itu, saya juga akan membahas satu hal lagi, yaitu ekstensi RAM di sini. Perangkat ini tampaknya hanya dilengkapi dengan 2 GB ekstensi RAM di sini. Dan kalau saya tidak salah ingat, ponsel ini sendiri memiliki sekitar 8 GB. Tentu saja Anda bisa memperluasnya hingga 8 GB lagi. Memberikan Anda total 16 GB RAM virtual. Mungkin itu cara terbaik untuk menjelaskannya, karena ekstensi RAM ini hanya mengubah penyimpanan ponsel menjadi memori akses acak alias RAM. Dan itu akan digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi seperti semua ini. Tidak banyak di sini, jadi saya jelas tidak membatasinya. Tapi tentu saja, semakin banyak aplikasi yang Anda buka di latar belakang, maka semakin banyak RAM yang akan mereka gunakan. Ketika melebihi 8 GB, ponsel mulai menggunakan penyimpanan sebagai RAM. Dan ini memungkinkan Anda dengan cepat, misalnya membuka aplikasi seperti ini, dan aplikasi langsung terbuka seketika. Aplikasi itu tidak perlu memuat ulang dirinya. Ketika Anda memiliki RAM lebih sedikit, aplikasi-aplikasi lama ditutup, dan saat Anda mengkliknya, karena aplikasi muncul di sini, aplikasi harus memuat ulang. Jika aplikasi tersebut tetap disimpan di RAM, baik di RAM fisik maupun di penyimpanan, aplikasi akan terbuka lebih cepat karena secara teknis masih berjalan di latar belakang. Jadi saya sangat sarankan untuk mencoba fitur ini. Anda bisa mengubahnya ke angka tertinggi untuk mendapatkan jumlah RAM terbesar. Sekarang saya juga ingin menekankan, hanya sebagai catatan, RAM yang sebenarnya dibandingkan dengan yang satu ini di sini akan berfungsi jauh lebih cepat daripada yang berbasis penyimpanan, karena memang dirancang untuk diakses dengan sangat cepat dan sering. Dan juga jika Anda sering menggunakan ini, sampai perangkat sering mengaksesnya dan Anda tahu memanfaatkannya secara intensif, hal itu juga bisa mempercepat penurunan kualitas penyimpanan karena penyimpanan SSD memang cenderung mengalami degradasi semakin sering digunakan. Jadi ingatlah itu. SSD sangat bagus untuk menyimpan jangka panjang dan mengaksesnya dengan cepat, tetapi mengalami degradasi jika sering digunakan untuk menulis dan menghapus. Jadi hal ini jelas termasuk dalam kategori tersebut. Sekarang mari kita bahas tentang tombol ruang esensial yang sangat penting, yaitu tombol yang tampak jelek ini tepat di bawah tombol daya utama Anda. Dan saya pilih mulai dan lanjutkan, lalu saya akan izinkan semuanya. Kurasa aku tidak mengizinkan semuanya. Tidak ingin menerima pop-up lagi, jadi begitulah. Mengerti? Dan klik 2 kali untuk melanjutkan. Itu dia. Mungkin nanti. Dan dari sini kita punya sedikit ingatan. Apa ini? Dapatkan tangkapan layar. Navigasi ke pengaturan, dan saya cukup yakin kita seharusnya bisa. Nomor 1, cukup ambil tangkapan layar. Kita juga seharusnya memiliki pilihan untuk mengubah ini di suatu tempat di sini. Atau apakah ini akan ada di pengaturan? Saya memang pernah mencoba ini sebelumnya, dan saya tahu ada cara untuk benar-benar mengubah beberapa hal, tapi sekarang tidak banyak yang bisa saya lakukan. Sepertinya kamu mungkin memang harus masuk dengan akun kecil yang menyebalkan di sini. Untungnya kamu bisa menggunakan Google. Tapi saya tidak akan repot-repot dengan ini. Saya benci fitur yang dikunci di balik akun tanpa alasan. Jadi, sebenarnya ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu pada dasarnya bisa menggunakan ini sebagai tombol aksi, seperti misalnya di iPhone. Tapi ayolah, soal akun ini. Serius nih. Jadi saya tidak mendukung hal-hal seperti ini secara umum. Jadi, itu tadi menyimpulkan daftar ini. Jika kamu merasa ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.